Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sosial Budaya akan menjelaskan tentang aspek kehidupan, perkembangan, dan masalah-masalah masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rosmiati sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Rizkiatul Kamilia sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Nilam Cahaya sebagai pemateri ketiga. Modelan materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, masyarakat pedesaan dan perkotaan, yang kedua, konsep masyarakat, tiga, sosial budaya masyarakat, empat, masalah-masalah masyarakat pedesaan dan perkotaan, dan yang terakhir, perkembangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama, perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat desa menurut Sukarojo Kartohadi, desa merupakan satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Kemudian menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Paul H. Landis, desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antara ribuan jiwa. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Kemudian yang ketiga itu cara berusaha atau ekonomi, ialah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti yaitu iklim, keadaan alam, kekayaan alam. Sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan atau sampingan. Selanjutnya masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu yang pertama, kehidupan kebudayaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan kebudayaan di desa. Seperti yaitu adat istiadat dan sikap gotong royongnya. Kemudian yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurusi dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang terpenting di sini adalah manusia perorangan atau individual. Yang ketiga, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa, karena di perkotaan lapangan pekerjaan lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat. Nah, dalam konsep masyarakat ini terdapat berbagai definisi nih, yang tentang masyarakatnya dirumuskan oleh para ahli. Nah, di antaranya yang pertama yakni menurut Lytton tahun 1936. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir dengan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang teori menurut Max Weber pada tahun 1957. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu yang mempunyai sifat-sifat yang saling tergantung, mempunyai pembagian kerja dan kebudayaan yang bersama. Selanjutnya yakni ciri-ciri masyarakat. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang dua ciri masyarakat. Yang pertama yakni adanya interaksi antara sesama anggota masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini akan terjadi interaksi sosial nih, yang merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perseorangan dan suatu kelompok-kelompok maupun antara perseorangan dengan kelompok. Untuk terjadinya interaksi sosial harus ada dua syarat. Yang pertama yakni kontak sosial dan komunikasi. Yang kedua yakni menempati wilayah yang batas-batasannya tertentu. Sesuatu yang seperti kelompok masyarakat menempati suatu wilayah
yang tertentu menurut suatu keadaan geografisnya sebagai tempat tinggal komunitasnya, baik dalam lingkungan yang kecil seperti RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan sampai negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosial budaya dalam masyarakat. Nah, menurut Enda 2010, sosial adalah cara tentang bagaimana cara individu saling berhubungan nih. Sedangkan menurut Daryanto tahun 1998, sosial merupakan suatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun, jika dilihat dari asal katanya, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian budaya, yakni pembagian budaya ada dua, yakni pembagian budaya material dan non-material. Budaya material dapat berupa objek seperti pakaian, seni budaya, benda, dan kepercayaan. Sedangkan budaya non-material mencakup kepercayaan, pengetahuan, nilai, norma, dan sebagainya. Kepercayaan sendiri menurut Rousseau yang dikutip Andi 2006, yakni tentang kepercayaan adalah bagian psikologis terdiri dari keadaan pasrah untuk menerima kekurangan berdasarkan harapan positif baik niat atau perilaku orang lain. Sedangkan menurut Robinson, kepercayaan adalah harapan seorang asumsi-asumsi atau keyakinan akan memungkinkan tindakan seseorang yang bermanfaat, menguntungkan, atau setidaknya tidak mengurangi keuntungan yang lainnya. Menurut Rendra 2004. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang unsur kebudayaan. Yang pertama yakni tentang sistem religi, terdiri dari sistem kepercayaan, kesusastraan suci, dan upacara keagamaan, kelompok keagamaan, ilmu gaib, serta sistem nilai dan pandangan hidup. Sistem dan organisasi masyarakat yang terdiri dari sistem kekerabatan, sistem persatuan hidup ketempatan, asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan, dan sistem kenegaraan sendiri. Selanjutnya yakni tentang wujud kebudayaan. Mengenai wujud kebudayaan ini Eli Muhammad Setiadi dan kawan-kawan dalam buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2007 memberikan penjelasan yakni tentang yang pertama wujud ide. Fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan, memberikan arahan kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan dan santun. Yang kedua yakni tentang wujud perilaku bersifat konkret dalam wujud perilaku dan bahasanya. Yang ketiga yakni tentang artefak, yakni wujud ini disebut juga dengan kebudayaan fisik, di mana seluruhnya merupakan hasil fisik. Sifatnya ini penting dan konkret dan bisa diraba dan dilihat dan didokumentasikan. Seperti itu. Selanjutnya yakni tentang sistem sosial budaya. Pengertian sistem menurut Tatan Muhammad Amirin, sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni yang berarti suatu hubungan yang tersusun atas sebagian-bagian hubungan yang berlangsung di antara satu satuan atau komponen-komponen secara teratur. Sosial budaya ini merupakan konsep untuk menelaah atau asumsi-asumsi dalam dasar kehidupan masyarakat. Pemberian makna suatu konsep sistem sosial budaya ini dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di dalam kehidupan masyarakat. Itu. Masalah-masalah masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masalah-masalah perkotaan. 1. Banjir. Berbagai faktor penyebab memburuknya kondisi banjir ialah pertumbuhan pemukiman yang tak terkendali di sepanjang bantaran sungai, sedimentasi berat, serta tidak berfungsinya kanal-kanal dan sistem drainase yang memadai. 2. Urbanisasi. Meningkatnya kepadatan penduduk perkotaan membawa dampak
yang sangat besar kepada tingkat kenyamanan yang tinggi. 3. Kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas di kota-kota besar sudah menjadi permasalahan sosial yang membuat semua warga yang tinggal atau menetap menjadi resah karena tingkat kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Masalah-masalah pedesaan. 1. Pendidikan. Umumnya masyarakat pedesaan kurang begitu sadar akan pentingnya pendidikan. Mereka lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun atau bertani ketimbang menyekolahkan mereka. Alhasil, banyak dari masyarakat pedesaan yang buta tulis dan hitung. Oleh karena itu, taraf hidup masyarakat pedesaan relatif. 2. Ekonomi. Aktivitas perekonomian yang rata-rata di sektor pertanian yang belum pasti keberhasilan panen membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu pasti. Apalagi dari segi kepemilikan lahan, banyak masyarakat desa hanya menjadi buruh tani saja. 3. Kebudayaan. Adapun masalah kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan adalah mulai lunturnya nilai-nilai kultural. 4. Sosial. Masalah sosial yang umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri membuat desa yang mereka tempati kurang begitu berkembang. Selain itu, filterisasi kebudayaan yang tidak maksimal membuat masyarakat desa cenderung konsumtif. 5. SDM atau sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia di pedesaan tak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum maksimal membuat tingkat dan kualitas masyarakat pedesaan juga rendah. Perkembangan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Perkembangan masyarakat pedesaan. Dari segi perkembangan masyarakat, Bahrain 1996, 1. Desa tradisional atau pradesa. Tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing. Seluruh kehidupannya termasuk teknologi bercocok tanam, cara-cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara memasak makanan, dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya. 2. Desa swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi yang relatif statis tradisional. Masyarakatnya sangat bergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik. 3. Swakarya atau desa peralihan. Keadaan desa sudah dimulai disentuh oleh pembaharuan. Masyarakat sudah tidak tergantung lagi dengan pimpinan. Kaya, jasa, dan keterampilan serta luasnya pemilikan tanah sudah menjadi ukuran kedudukan seseorang. 4. Swasembada. Masyarakat telah maju karena sudah mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif, dan norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Perkembangan masyarakat perkotaan. Menurut kata Nash 1998, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota ini dapat berupa faktor fisik maupun non-fisik. Faktor-faktor fisik akan memengaruhi perkembangan suatu kota diantaranya 1. Faktor lokasi. Faktor lokasi di mana kota ini berada akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya. 2. Faktor geografis. Kondisi geografis suatu kota akan memengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis yang relatif datar lebih cepat berkembang dibandingkan dengan di daerah bergunung-gunung, yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan baik orang maupun barang. Adapun faktor-faktor non-fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota dapat berupa sebagai berikut. 1. Faktor perkembangan penduduk.
Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu secara alami atau internal dan migrasi atau eksternal. Perkembangan secara alami berkaitan dengan kelahiran dan kematian yang terjadi di kota tersebut, sedangkan migrasi berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk ke kota sebagai urbanisasi. 2. Faktor aktivitas kota. Kegiatan yang ada di dalam kota, terutama kegiatan perekonomian. Perkembangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri, atau faktor internal, yang meliputi faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, serta faktor-faktor yang berasal dari luar daerah atau faktor eksternal, yaitu tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Dapat disimpulkan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan yang membedakan pada dasarnya adalah pola pikir dan fasilitas yang ada di daerah dan di kota. Untuk mengurangi perbedaan yang ada ini, seharusnya pemerintah dituntut untuk bekerja keras dalam menangani masalah yang ada di kota dan berpikir bagaimana caranya daerah-daerah di desa tidak tertinggal jauh dengan perkotaan. Dibutuhkan kerja keras dan peran pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan serius, agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Sekian materi dari kami, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.